Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Khairiah Arifin. Saya dari kelas A1 Pagi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelistrikan sel. Sebelum saya akan membahas tentang kelistrikan sel, saya akan mengupas terlebih dahulu tentang apa hubungan antara listrik dengan sel, yang mana yang telah kita ketahui bahwasanya sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Jadi, listrik yang akan kita bahas kali ini bukanlah listrik yang biasa kita gunakan untuk barang elektronik seperti baterai ataupun listrik yang bersumber dari PLN. Namun, listrik yang akan kita bahas kali ini adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Pertanyaannya, lantas apakah makhluk hidup memiliki listrik di dalam tubuhnya? Dan listrik seperti apakah yang terdapat pada tubuh makhluk hidup? Listrik yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup merupakan sebuah ion yang mana pada dasar dan hakikatnya di tubuh setiap makhluk hidup memang tersusun dari ion. Ion-ion ini terbagi menjadi dua, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan mengalami proses perpindahan, yang mana proses perpindahan ini akan berlangsung di dalam sel saraf, yang mana sel saraf akan berfungsi menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Dalam proses penghantaran rangsangan listrik ini, listriklah yang akan sangat berfungsi sebagai penghantar. Sehingga dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa kelistrikan sel adalah kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian sel saraf, yang mana bagian ini yang akan berfungsi dalam proses kelistrikan pada sel saraf. Adapun bagian-bagian tersebut yaitu ada dendrit. Bisa kita lihat seperti di gambarnya. Dendrit ini merupakan penonjol badan sel yang bercabang dan berfungsi seperti pohon untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Lalu ada badan sel, yang mana merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Selanjutnya ada selubung myelin. Selubung myelin ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian ini dihasilkan oleh sel Schwann yang berupa selubung lemak berlapis-lapis. Selanjutnya ada akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot ataupun ke kelenjar. Akson ini merupakan penonjolan pada badan sel berbentuk panjang dan silindris. Ujung akhir akson dikenal dengan terminal akson. Dan yang terakhir ada nodul Ranvier. Nodul Ranvier ini merupakan daerah terbuka yang tidak terselubung dengan myelin, yang mana fungsinya sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik dan membran sel saraf. Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas tentang proses kelistrikan yang terjadi pada sel saraf. Sebelum kita masuk pada proses kelistrikan, alangkah lebih baiknya kita perhatikan gambar yang telah tersedia. Proses kelistrikan pada sel saraf ini terjadi saat neurotransmitter dilepas dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Lalu impuls ini akan membawa ion Na positif yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Maka membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Lalu
Impuls tersebut akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Pada kondisi istirahat atau resting, fase ketika sel saraf sedang tidak menghantarkan impuls pada proses ini, muatan di luar membran akson lebih positif karena mengandung Na positif. Sementara muatan dalam membran akson lebih negatif karena mengandung ion K positif dan ion Cl negatif. Ternyata, pada fase istirahat ini terjadi tegangan listrik sebesar minus 70. Pada kondisi potensial, fase ini nilai potensial bisa naik ketika terjadi ekstansi neuron. Pada saat kondisi ini terdapat impuls menyebabkan pergerakan ion. Ion Na positif masuk ke dalam membran akson dan ion K positif keluar dari membran akson. Lalu muatan di dalam membran menjadi lebih positif, menyebabkan terjadinya peningkatan nilai potensial listrik pada sel saraf. Nah, itulah proses terjadinya aliran listrik pada manusia. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.